Shalom teman-teman. Bersyukur kalau pada saat ini kita masih bisa diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kembali ibadah pada hari ini, meskipun masih secara online, tapi satu hal yang kita percaya bahwa tidak ada yang bisa membatasi kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Sebelum ibadah kita dimulai, kita mau bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Ya teman-teman, sebagaimana yang kita tahu, dalam keadaan seperti ini, mungkin banyak dari kita yang mengalami kesulitan. Mungkin kita merasakan jenuh di keadaan seperti ini. Namun teman-teman, bukan berarti kita lupa untuk bersyukur sama Tuhan, karena masih begitu banyak hal yang kita syukuri. Contohnya mungkin kemarin kita terlalu sibuk untuk kehidupan kita sendiri ya, sehingga kita mungkin kurang punya waktu untuk berkumpul sama keluarga. Tapi di tengah-tengah keadaan seperti ini, kita jadi punya banyak waktu untuk berkumpul sama keluarga. Aku mau mengajak teman-teman untuk lebih bersyukur, karena kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan sulit sekalipun. Ya mari teman-teman, kita mau mengangkat beban kita katakan bersyukur selalu. Selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Mari teman-teman, kita menyanyikan lebih sungguh lagi. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalam
Ya teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, kita mau menyiapkan hati kita mau bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau pada hari ini Tuhan masih memberkati kami Bapa. Tuhan berkati segala aktivitas kami Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami mengucap syukur Bapa, kalau Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi kami Tuhan, sehingga pada hari ini kami dapat mengadakan ibadah PMK Unsika Tuhan, meskipun masih secara online ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan. Tuhan yang urapi kami di tempat kami masing-masing Bapa. Tuhan yang siapkan hati kami Tuhan. Tuhan kiranya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya teman-teman, sekarang kita mau bersukacita, kita mau bersorak-sorai, kita mau memuji nama Tuhan. Mari teman-teman kita menyanyikan Kasih-Nya Seperti Sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Ya teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita mau siapkan hati kita mau angkat pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari teman-teman kita lebih sungguh lagi. Kita katakan, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan.
Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom. Sebelum kita mulai ibadah teman-teman, ibadah Jumat kita, sebelum kita mendengarkan sharing, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah berikan kami kesehatan hari lepas hari. Engkau telah sertai kami hari lepas hari di tengah pandemi yang sedang saat ini kami hadapi ya Tuhan. Tuhan, berkati hati dan pikiran kami, bimbing kami dengan roh, sehingga firman yang akan kami dengar, sharing yang akan kami dengar dapat bermanfaat dan kami renungkan dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Tuhan, Engkau juga berkati anak-Mu, aku sendiri yang akan membawakan firman. Engkau berkati kiranya apa yang keluar dari mulut, apa yang aku ucapkan, ya seturut dengan kehendak-Mu dan kuasa-Mu yang menuntunku, bukan karena hebatku, bukan karena kesanggupanku, bukan karena kekuatanku, melainkan kasih-Mu yang mengalir dan kuasa-Mu yang mengalir saat aku membawakan sharing padamu pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, shalom teman-teman. Sekarang ibadah Jumat kita terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18. Teman-teman yang ada di rumah boleh kita buka kitabnya, atau teman-teman yang lagi di kerjaan boleh buka juga Alkitab atau handphonenya. Kita buka 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai 18 yang menyatakan, kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari sebelumnya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita semua menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih akan tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi pada tema ibadah pada Jumat kali ini bertemakan keindahan kasih, teman-teman. Berbicara tentang kasih, sungguh kita tahu ya, baik itu kasih terhadap Tuhan, kasih terhadap sesama. Seperti yang ada di Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan lain-lain. Itu hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Ada dua hukum kasih, teman-teman. Kita teringat terhadap hukum itu. Tapi berbicara tentang kasih, pada bacaan kita pada ibadah kali ini, kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Perikop bilang seperti itu, teman-teman. Jadi di sini yang mau saya sampaikan, ya pas kasih ini lebih ke kasih kepada sesama. Kenapa sih pada saat ini membahas kasih sesama? Oke, sebelum kita bahas, teman-teman, saya lupa di awal perkenalan dulu. Nama saya Raditya Pratama dari Teknik Mesin angkatan 2018. Saya puji Tuhan ya diberikan kesempatan sama divisi ibadah, sama pengurus PMK untuk membawakan sharing pada kesempatan kali ini. Oke, next teman-teman ya, kalau udah kenal kan biar tahu ini siapa yang mau ngasih saya sharing. Kalau nggak kenal, ini orangnya dari mana? Siapa tahu bukan mahasiswa Unsikat, tapi kok ngasih tahu ke Unsikat. Nah sekarang kan kita udah kenal, kita balik lagi bicara tentang kasih. Di sini ada 3 poin yang dapat kita ambil, teman-teman. Yang pertama, itu kita harus saling mengasihi. Yang kedua, kasih kepada sesama adalah bukti keselamatannya kita. Yang ketiga,
contoh kasih yang sempurna yaitu Kristus. Ada 3 poin yang bisa kita ambil. Kita bedah satu-satu teman-teman. Yang pertama, kita harus saling mengasihi. Di sini ada tertulis pada ayat yang 11. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Saling mengasihi. Yang perlu kita tahu, kata berita dalam bahasa Yunani hanya muncul 2 kali ketika berbicara itu. Karena ini adalah kata berita masuk ke basic duty of Christian atau dasar Kristen itu sendiri yang harus setiap orang punya. Nah, ada pertanyaan saat kita harus saling mengasihi. Mengapa kan ditekankan kasih kepada sesama, bukan kasih kepada Allah? Kok ke sesama sih? Simpelnya gini teman-teman, yang terlihat kan sama kita. Misalnya sama yang lagi megang kamera juga sama gitu teman-teman. Kita sama saudara kita sama, kita sama teman semua kita sama kita. Kenapa kok ditekankan? Karena itu yang terlihat teman-teman. Simpelnya gini, kita bisa melihat dia, tapi kita nggak mengasihi dia. Gimana caranya kita kasih Tuhan yang nggak kelihatan? Bohong dong artinya. Toh, saya mengasihi Tuhan, tapi kau sendiri nggak mengasihi. Tapi kita sendiri nggak mengasihi sama kita, malah membenci. Apakah itu kasih adil? Bullshit gitu teman-teman. Bullshit lah kalau enggak. Bohong gitu, cuma nganis di bibir. Tapi harus kita nyatakan dalam sama kita. Karena saat kita mengasihi sama kita, kita udah saling mengasihi. Sungguh indahnya kasih. Berarti itu menjadi bukti bahwa kita juga mengasihi. Itu teman-teman. Yang di sini contoh negatif yang bisa kita lihat yaitu Kain pada ayat yang 12, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Nah, ini contoh negatifnya Kain. Dia nggak saling mengasihi samanya. Dia benci saudaranya sendiri, teman-teman. Saudaranya sendiri, ya adiknya. Saking dianya kesel, saking dianya kehel kalau bahasa Sundanya, dia bunuh adiknya sendiri. Jangan sampai kita seperti itu. Itu adalah contoh negatif. Saat orang bilang dia mengasihi Tuhan, saat itu kan Kain mengasihi Tuhan. Ya Tuhan, aku persembahkan semua. Saat dia persembahkan adiknya, dan persembahan Habel yang diterima sama Tuhan, langsung dia bunuh Habel. Apakah kita seperti itu? Jangan bilang kita mengasihi Tuhan, tapi saat tidak langsung kita menyakiti sesama kita. Tidak langsung kita menyebarkan berita yang tidak benar kepada sesama kita. Lalu kita cross check lagi dalam diri kita masing-masing. Nah, poin yang kedua. Yang poin pertama, kita harus saling mengasihi. Sekarang poin kedua, kasih kepada sesama adalah bukti keselamatan kita. Gini teman-teman, kasih itu bukan penyebab kita selamat, tapi bukti akan keselamatan yang sudah kita dapat. Mungkin di konsel pada minggu ini, di konsel masing-masing ada tema mengerjakan keselamatan. Jadi keselamatan itu sudah kita dapat teman-teman. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena perbuatan baik, tetapi karena kasih karunia Tuhan Yesus yang udah kasih. Baik banget Tuhan Yesus, baik, sungguh baik. Padahal kita berdosa. Kalau di sini nih, seharusnya kita tuh maut kan? Karena upah dosa adalah maut. Coba, siapa manusia yang bisa menggenapi untuk kalau bukan Tuhan Yesus? Musa dipakai akhir-akhirnya dia mengeluh. Akhirnya digantikan oleh Yosua saat membawa Israel ke tanah Kanaan. Daud katanya oke, dimuliakan sama Tuhan. Akhir-akhirnya mengambil istri orang. Betseba diambilnya. Salomo pun seperti itu, dan lainnya seperti itu. Ada dinamik dan egonya. Akhirnya anak Tuhan yang Tuhan berkati pun jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan sendiri yang mengambil rupa seorang manusia, yang mengambil rupa seorang hamba, dia turun rendah banget titiknya.
Manusia kan rendah, sama Tuhan bedanya jauh banget, rendah sampai dia mau. Akhirnya kita diselamatkan saat dia disalib, dia bangkit pada hari yang ketiga, terus dia naik, dia memberikan Roh Kudus. Itu prosesnya teman-teman, sungguh luar biasa dalam hidup kita, bahwa kita sudah mendapatkan keselamatan. Jadi bukan penyebab aku berbuat baik biar dapat selamat, aku berbuat baik biar selamat, bukan gitu tuh. Kita udah ada keselamatan. Saat kita mengasihi sama kita, itu adalah bukti keselamatan yang ada dalam kita. Kalau kita nggak mengasihi, gimana caranya? Nih aku udah dapat keselamatan, tapi kau perbuatannya nggak sesuai, kok perbuatannya nggak mengasihi. Di mana kasih yang Tuhan Yesus ajar? Itu yang perlu. Dan mengasihi itu harus terus menerus teman-teman. Nggak oke, sekarang gue ngasihi lu, gue mengasihi pacar, mengasihi teman, udah putus sama pacar, nggak mengasihi lagi, jadi musuh. Nggak gitu. Sama teman ketika ada masalah udah nggak mengasihi lagi, tapi mengasihi itu terus menerus, baik yang baik sama kita, baik yang berpengaruh sama kita, ataupun yang sering mencela kita, ataupun yang sering memfitnah kita. Itu harus kita mengasihi, karena ada kata Tuhan Yesus bilang ini, kasihilah musuhmu, kasihilah musuhmu. Terus kalau aku udah disakitin banyak banget, sampai orang tersebut fitnah, sampai jatuh, terus aku harus ngasih? Iya, harus mengasihi. Karena waktu disalib Tuhan Yesus bilang gini, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kamu juga cukup bilang gitu. Saat orang responnya negatif ke kita, kita respon yang baik. Apa pernah Tuhan Yesus merespon yang baik? Sering. Tapi apa pernah Tuhan Yesus merespon yang buruk terhadap perbuatan negatif yang dia terima? Enggak. Dia selalu respon yang baik. Ya. Tapi Tuhan Yesus mencontohkan kepada kita, dia tetap pada jalur yang baik, tanpa noda, tanpa celah. Seperti itu teman-teman. Dan poin yang penting juga, jika kebencian masih ada pada kita dalam kehidupan kita setiap hari, berarti bukti keselamatan belum ada. Kebencian adalah bukan bukti keselamatan. Gimana caranya bukti keselamatan itu kan kasih. Saat kebencian ada dalam diri teman-teman, berarti bukan. Aku udah maafkan, tapi aku nggak bisa, masih ingat waktu dia nyakitin. Oh berarti belum mengampuni. Karena tahap mengampuni di atasnya memaafkan, tahap mengasihi di atasnya menyenangkan. Aku udah menyenangkan dia, mengasihi ya. Tapi kalau mengasihi sudah pasti menyenangkan. Itu teman-teman. Nah, berbicara tentang mengasihi, ada dua case. Mengasihi itu selalu tindakan yang benar. Tahu dari mana sih bang? Tahu dari mana sih Dit? Nih, ada di ayat 18. Dan kamu juga harus berkata demikian dan bersukacitalah dengan aku. Artinya, taruh salah nih. Anak, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Di dalam kebenaran teman-teman. Nah di situ di 1 Yohanes 3 ayat 18 intinya kasih itu selalu bawa kebenaran. Aduh studi case gini teman-teman. Kita mengerjakan tugas sama teman kita, CS kita lah, CS kental, udah kemana-mana bareng, nongki bareng, ya curhat-curhatan tentang pacar kalau nyari cewek atau cowok bareng. Ada satu case gini, saat ada tugas dikasih sama dosen, temen lu gak bisa, apa yang kamu? Ada dua hal. Yang pertama, kamu ngajarin dia. Yang kedua, kita ngasih jawaban kita ke dia. Nah, mana itu yang kau pilih? Kalau mengasihi itu mengajari, kalau memberikan jawaban betul menyenangkan. Menolong tanpa dasar ada kasih bisa nggak? Bisa. Tapi kalau kasih pasti menolong.
karena kasih perbuatan yang benar. Biarpun dua-duanya perbuatan yang baik, tapi yang kedua, saat kita memberi jawaban kita atau memberi contekan kepada dia, itu berarti bukan tindakan yang benar. Kasih selalu berbuat ada landasannya kebenaran, teman-teman. Itu nyambung ke poin yang ketiga. Contoh yang sempurna adalah Kristus. Ada 2 poin. Kenapa kok contoh yang sempurna Kristus? Yang pertama, rela untuk memberikan pengorbanan, harus mengorbankan diri. Kenapa sih? Kalau kita punya sesuatu barang yang udah nggak berguna, kita kasih ke orang, itu bukan mengasihi. Apakah di situ ada pengorbanan kita? Nggak ada. Karena itu nggak kepake sama kita, ya toh kita kasih biar siapa tahu bermanfaat. Tapi itu nggak ada dasar kasih saat kita menolong. Tapi saat kita memberikan apa yang ada pada kita, pas-pasan, tapi orang butuh, kita pun butuh, jangan setengah-setengah, kita korbankan. Nah, itu adalah salah satu bentuk kasih. Oke. Kenapa? Dari bilang kok saat kita mengasihi nggak ada dasar kasih, saat kita menolong, saat kita punya sesuatu yang nggak kepake kita kasih. Karena ada di sini teman-teman. Kalau di 1 Yohanes 3 ayat 17 bilang, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam diri? Gimana kasih Allah dapat di dalam diri? Kita lihat saudara kita lihat bersama kok menderita hidupnya, gak ada yang menolong. Tapi saat kita diminta menolong, kita nolak. Kita malah jangan. Simpelnya kayak sekarang corona, kalau tetangga kita yang positif atau terkena ODP, dan dia harus karantina 14 hari. Yang di situ kita malah ikut mengucilkan. Jangan deket, karena corona bahaya. Nah, di ayat 17 mau bilang, masih ada kasih dalam diri kita. Justru di saat itu kita harus bisa menolong. Entah kita memberikan motivasi, kita memberikan semangat, kita memberikan masakan, makan. Karena mereka nggak bisa keluar, karena mereka karantina. Kenapa kita nggak jadi yang untuk misal mengkoordinir di suatu RT, di suatu RW? Ayo, keluarga kita nih. Ayo kita buat bantuin keluarga yang sedang karantina, sedang mereka nggak bisa keluar. Kita yang bantu support. Dan di situ bawa ayat 17, bawa kasih Allah ada. Tapi kita benci. Kita membenci. Kita mengucilkan. Nah, patutlah pertanyaan ditanyakan pada diri kita. Seperti ayat Yohanes 3 ayat 17 tadi. Bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Apakah ada dalam dirinya? Cek kawan, kita cek bareng-bareng. Karena firman Tuhan pun ngecek dalam diri saya pribadi. Udah kayak gimana sejauh ini? Udah kayak gimana? Dan kenapa kita harus poin yang ketiga itu cuma harus menolak pada Kristus? Simpel ini. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21 bilang, dengan perikop penderitaan Kristus sebagai teladan. Ayat 21 bilang seperti ini teman-teman. Coba dibuka Alkitabnya. Saya bacakan 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Tuhan Yesus mau bilang seperti itu. Ikuti jejak saya, ikuti saya. Jangan sampai Mahatma Gandhi, perkataan Mahatma Gandhi itu benar. Saat dia ditanya, mau pindah nggak ke Kristen? Mahatma Gandhi itu enggak. Karena saat saya melihat orang Kristen, saya melihat pengikutnya, Kristus tidak melakukan apa yang Kristus ajarkan, tidak menjadi mencontoh teladan yang Tuhan Yesus berikan. Dia rela memberikan nyawanya. Itu pengorbanan cukup tinggi. Tapi buat kita, cukup pengorbanan yang kecil-kecil aja dalam kehidupan sehari.
Tadi contohnya udah bilang, kita bantu support. Mungkin saat teman kita nggak ngerti satu mata kuliah, kita bantu ajarkan. Saat teman kita kelihatan kesusahan, dia belum makan karena harus membayar uang kos, membayar uang, kita ada di situ. Itu sudah menjadi terang, sudah menjadi garam. Ya itulah indahnya kasih. Dalam kehidupan sehari-hari bisa kita terapkan. Nah, 3 poin ini yang harus jadi hal yang penting dalam kita belajar tentang keindahan kasih. Yang pertama, kita harus saling mengasihi. Yang kedua, kasih kepada sesama adalah bukti keselamatan kita. Yang ketiga, contoh yang sempurna Kristus. Jadikan Kristus sebagai teladan. Jadikan Tuhan Yesus sebagai teladan untuk keindahan kasih. Dengan firman Tuhan ini, kita sama-sama belajar tentang kasih. Kalau dibilang di ayat 17 bilang gini, di ayat 18 ini, Yohanes 3, 1 Yohanes 3 ayat 18 bilang gini, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ini 3 poin ini garis bawahi dilandasi dengan kebenaran dan perbuatan. Mungkin kita sering ketemu orang, God bless you, Tuhan Yesus berkati, damai sejahtera melimpahi, itu dengan perkataan. Tapi saat dia susah kita tinggal. Saat dia lagi menderita kita abaikan, kita acuhkan. Terus God bless you, Jesus bless. Yang selama ini kalian ucapkan, yang selama ini kita ucapkan, itu kemana larinya? Tuhan Yesus memberkati kami. Itu memberkati dengan perkataan kita. Tapi perbuatan kita tidak sesuai. Cek teman-teman. Seperti apa yang sudah kita lakukan? Seperti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Kasih. Makanya tadi di awal aku bilang kasih itu udah sering kita dengar lah. Mau di gereja, maupun di persekutuan, di pemuda, udah sering dengar lah kasih. Tinggal gimana implementasikannya dalam kehidupan sehari? Gimana implementasinya? Tuhan tunggu itu. Karena di konser ada waktu itu yang bukan pengakuan tapi perbuatan. Jangan sampai kita mengaku, aku udah berbuat baik, aku udah melaksanakan apa yang kamu ajarkan. Enggak, Tuhan melihat perbuatan. Ya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Terus bagaimana kamu mengimani Kristus kalau perbuatannya tidak seperti teladan itu? Jadilah kita menyerupai Kristus, sempurna seperti Kristus. Tapi ingat, jangan jadi Kristus. Jangan pengen jadi Tuhan. Dulu Lucifer kayak gitu teman-teman. Oh, Tuhan hebat. Kayaknya aku bisa jadi Tuhan. Itu motivasi yang sama. Tapi saat kita ingin jadi menyerupai Tuhan, ingin menyerupai Kristus, berarti perbuatan kita, tingkah laku kita, tutur kata kita, dia selalu membawa damai, selalu membawa kasih dalam setiap hidup kita. Itulah keindahan kasih. Sungguh indah luar biasa. Jika keindahan kasih ini kita sebarkan, kita sharingkan, bukan hanya terhadap sesama kita yang seiman, tetapi sesama kita manusia, teman kita yang berbeda. Karena teman kita yang berbeda bukan lihat tutur kata Tuhan, bagus ya perbuatannya. Orang Kristen kayak gini, kalau kita berbuat dulu, saat kita perbuatan bagus, mencerminkan. Kalau teladan Kristus seperti apa, orang lain juga akan lihat. Ya, ini ya kasih Kristus yang sering orang Kristen bilang, oh ini ya. Karena ada tertulis dalam Alkitab, ya, biarlah nama Tuhan semakin besar, tapi kita semakin kecil. Aku semakin kecil, nggak apa-apa, nama Tuhan. Jangan sampai motivasi kita salah, ketika mau melakukan sesuatu hal yang baik, biar nama gue kaya. Kasih nggak seperti itu teman-teman. Maka 3 poin tadi jadi pembelajaran buat kita semua bahwa indahnya kasih. Terus ada damai sejahtera. Terus ada konflik gimana? Selesaikan dengan kasih. Karena konflik berarti ada satu yang salah. Cari kebenarannya, karena kasih itu selalu benar dan berlandaskan kebenaran.
bukan berlandaskan keterpaksaan, toleransi dengan dosa, bukan seperti itu. Yuk, dengan kita sudah mendengarkan sharing ini, saya ingin kita juga sama-sama merenungkan bahwa sejauh mana kita udah mengimplementasikan kasih. Apakah kita sehari-hari udah mengasihi sama kita? Mulai dari kecil kita sudah mengasihi saudara kita. Atau seperti Kain, saat kita membenci orang, kita mau berusaha membunuh. Coba kita kecil, sudah seperti apa kita mengasihi? Dan yang kedua, sudahkah Kristus jadi teladan saat kita menerapkan kasih? Sudahkah Kristus sudah menjadi teladan bagi kita? Ada dua hal yang kita renungkan biar kasih Kristus bisa dalam hidup kita. Karena kalau kita belum bisa mengasihi sama, berarti itu tanda kita juga belum bisa mengasihi Tuhan. Itu saja yang bisa aku sharingkan teman-teman. Dan renungan tadi bisa kita renungkan dalam rumah kita masing-masing. Dalam keadaan corona yang seperti ini, jangan sampai biarpun kegiatan kita nggak produktif seperti kita sebelumnya, tapi hati kita, pemikiran kita selalu produktif. Dan kita percaya bahwa ini adalah suatu proses yang Tuhan berikan baik kita anak-anaknya agar bertumbuh dalam zaman yang akan nanti dihadapi di masa depan. Itu saja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena atas berkat-Mu, karena atas karunia-Mu, karena sungguh besar nama-Mu, sehingga kami dapat mendengarkan sharing yang sama-sama kami belajar ya Tuhan. Kami ingin belajar Tuhan, kasih yang Kau terapkan dalam teladan yang telah Kau beri dalam kesaksian hidup yang ada dalam Alkitab. Sungguh berat Tuhan jika kasih ini kami terapkan. Tapi Tuhan, jauhkan kami dari pembenaran bahwa kami kan manusia, itu kan manusia. Jauhkanlah itu ya Tuhan. Biarlah kami hari lepas hari belajar bagaimana cara mengimplementasikan kasih. Biar kami belajar bagaimana cara Tuhan Yesus bekerja. Biar kami belajar, kami mengasihi bukan hanya tutur kata, tapi juga lewat perbuatan yang kami. Sehingga sharingan kali kami dengar dapat kami implementasikan, dapat kami beritakan kepada sesama kami. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Kau beri. Keindahan kasih kiranya selalu tercurah dalam Indonesia, tercurah dalam keluarga kecil kami, di keluarga kami, dan tercurah dalam diri kami masing-masing. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, Soli Deo Gloria, amin. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Mari teman-teman untuk meresponi firman kita pada hari ini, kita mau angkat satu pujian Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Mari teman-teman kita lebih bersemangat lagi. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setia.
menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Ya teman-teman, sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, ada sedikit pengumuman. Pengumumannya yaitu kontak konseling ini buat teman-teman yang mau curhat atau mungkin mau sharing-sharing kehidupan pribadi, atau mungkin dari teman-teman yang mungkin sedang mengalami pergumulan, teman-teman bisa banget hubungi kontak yang tertera di layar ini. Dan teman-teman juga jangan khawatir, pasti terjamin kerahasiaannya. Shalom teman-teman, di sini saya akan menyampaikan beberapa informasi tambahan mengenai ibadah. Jadi teman-teman, pada hari ini adalah merupakan ibadah terakhir di tahun ajaran semester genap. Buat teman-teman semuanya yang memiliki keluh kesah tentang ibadah PMK Unsika, teman-teman bisa sampaikan melalui Google Form yang sudah disediakan di link deskripsi di bawah ini. Nah, teman-teman bisa cek di deskripsi, akan ada link tersebut. Teman-teman, di dalam link tersebut nanti akan ada berupa kesan teman-teman tentang ibadah PMK Unsika selama semester genap ini, baik secara online maupun offline. Teman-teman juga bisa kritik, teman-teman juga bisa saran, dan teman-teman juga bisa kasih harapan untuk pelaksanaan ibadah PMK Unsika ini ke depannya supaya jauh lebih baik lagi. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa diisi Google Form-nya dan tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Oke teman-teman, sekarang kita mau menutup ibadah kita mau bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan buat segala berkat yang Tuhan berikan pada kami Bapa. Tuhan, pada saat ini Tuhan kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu Bapa. Tuhan, kiranya firman-Mu dapat berguna dalam kehidupan kami sehari-hari dan dapat kami aplikasikan ke dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami mau bersatu hati, kami mau berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia Tuhan. Tuhan, yang sebagaimana kita tahu Tuhan, sekarang Indonesia sedang mengalami musibah Tuhan, yaitu virus corona Bapa, yang mungkin membuat kami banyak merasakan begitu kesulitan dan banyak dampak yang kami rasakan Tuhan dari virus tersebut Bapa. Tuhan, kiranya Tuhan Kau pulihkan negara kami Bapa, agar kami dapat beraktivitas kembali seperti biasa Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa buat presiden kami, buat menteri kesehatan kami, buat pemangku-pemangku jabatan yang lainnya Bapa, pemerintahan dari yang pusat sampai ke daerah Bapa. Tuhan, kiranya Engkau sertai, Engkau lindungi Tuhan, agar Engkau kuatkan mereka Bapa, agar mereka tetap bersandar padamu Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk kampus kami Bapa. Tuhan, kiranya berkati kampus kami Tuhan, tempat dimana kami belajar Bapa. Tuhan, kiranya kami dapat secepatnya Bapa kembali melaksanakan kegiatan kami Tuhan, dan tidak terhalang sedikit pun Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan buat abang dan kakak yang sedang menyusun skripsi Bapa. Tuhan, kiranya Engkau berikan kemampuan kepada mereka Tuhan, Engkau jauhkan roh kemalasan Tuhan daripada mereka Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menyucikan pikiran mereka Bapa. Tuhan, berikan mereka semangat Tuhan untuk menyusun skripsinya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang sedang sakit Bapa. Tuhan, kiranya
Tuhan sembuhkan mereka Tuhan, Tuhan berkati makanan dan obat yang mereka konsumsi Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk pasien-pasien Tuhan yang saat ini sudah terpapar virus corona Tuhan. Tuhan yang sembuhkan Bapa, Tuhan yang urapi mereka, Tuhan yang berikan kekuatan buat mereka Tuhan untuk sembuh Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau jauhkan daripada kami Tuhan virus-virus manapun Tuhan, kami tolak Tuhan. Tuhan yang sertai kami Bapa dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan berkati juga kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kiranya Tuhan kami dapat bekerja sama dan tidak egois Tuhan, untuk kami tetap di rumah saja Bapa demi kebaikan kami Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang menghadapi UAS. Kiranya Tuhan yang sertai mereka Bapa agar mereka dapat mengerjakan UAS mereka dengan lancar dan baik Bapa, seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas segala yang boleh terjadi dalam kehidupan kami Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang sudah Engkau izinkan terjadi Tuhan, bahwa pasti ada rencana-rencana Tuhan yang begitu baik Tuhan, yang mau Tuhan perlihatkan kepada kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Doa ini kita sambungkan dengan doa Bapa kami yang dalam surga. Terkuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke teman-teman, ada pengumuman lagi. Hari ini adalah ibadah kita yang terakhir di semester ini. Jadi untuk teman-teman, sampai jumpa di ibadah semester selanjutnya. Jangan lupa tetap berdoa, tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita, dan jangan lupa juga tetap di rumah aja. Oke? God bless you.